Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat atau GMKR. Pada pagi hari ini kami mengundang Bapak sekalian dalam ini akan menjelaskan apa itu GMKR dan apa yang akan kami laksanakan pada tanggal 10 Februari 2026 di Gedung Juang. Adalah jam pukul 10. Kami akan melaksanakan deklarasi dan menyampaikan sikap tuntutan dari GMKR kepada publik. Jadi akan kami resmikan deklarasi dan sekaligus kami publish tuntutan-tuntutan apa yang akan dari GMKR menyampaikan. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa tanya apa saja kepada kami ini untuk memberikan penjelasan. Kebetulan pada pagi hari ini mewakili Presidiumnya yang pertama adalah Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko. Saya kira semua kenal ya sama Didu yang kebetulan sekarang tidak bisa hadir karena masih berada di Pindrang, Sulawesi Selatan. Dan yang kemudian yang ketiga adalah Bapak Marwan Batubara sebelah saya. Dan kemudian yang tidak kalah gantengnya adalah Bapak Ustadz Rizal Fadilah. Dan terakhir yang kelima itu yang kami menandatangan undangan pada Bapak sekalian, saya Laksamana Pertama Purnawirawan Muryono Alaidin. Demikian perkenalan dari Presidium yang hadir pada pagi hari. Kami persilakan Pak Narko mungkin memberikan penjelasan sedikit. Terima kasih Pak Muryono, Pak Marwan Batubara, Pak Rizal Fadilah, dan teman kita yang tidak hadir karena kebetulan masih luar kota, Pak Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muryono. Dan nanti kalau tidak lengkap, nanti ada yang akan menambahkan, melengkapin Pak Marwan Batubara dan Pak Rizal Fadilah. Bapak Ibu sekalian, yang namanya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini adalah satu tema yang kita usung. Ini bukan organisasi. Ini adalah tema gerakan. Ini adalah tema gerakan. Karena kita tahu kedaulatan rakyat saat ini sudah dirampok oleh oligarki. Sehingga rakyat itu cuma jadi objek. Dan kami mengumpulkan atau kami berkumpul ini jadi kumpulan dari organisasi atau ormas yang sudah ada dan individu-individu dari warga negara kondisi bernegara carut marut ini. Secara garis besar kalau mau saya katakan kedaulatan seperti apa yang kita ketahui dan sekarang kita usung untuk kita rebut kembali. Satu, kedaulatan hukum. Rakyat hampir tidak pernah dilibatkan dalam setiap penyusunan rencana undang-undang. Pemerintah dan DPR kemudian tidak melakukan sosialisasi dan tidak meminta masukan dari para pakar-pakar hukum yang independen, langsung diundangkan. Ya contohnya paling gampang Omnibus Law. Dan banyak undang-undang minerba, undang-undang tentang lahan dan lain sebagainya. Hukum. Ekonomi, sama. Rakyat ini cuma jadi apa ya? Jadi objek. Yang paling gampang jadi objek, jadi korban. Penguasaan aset dan kekayaan nasional ini boleh dikatakan 80% dikuasai segelintir orang yang nggak sampai mungkin 1 juta orang dari yang penduduk Indonesia yang hampir 300 juta ini. Karena tidak ada keadilan menyangkut masalah ekonomi. Sangat banyak. Kalau mau dikatakan, jelaskan mungkin kita bisa berpanjang-panjang waktu lah untuk jelaskannya itu. Masalah kedaulatan ekonomi. Rakyat hampir tidak bisa bersuara menghadapi kekuatan oligarki tadi. Kemudian kedaulatan politik sama. Hak
kita ini sudah diambil partai politik tanpa melibatkan rakyat. Nah, politik nomor satu yang diputuskan adalah kepentingan partainya. Kepentingan rakyat itu nggak tahu nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4 nggak tahu. Kemudian wilayah, kedaulatan wilayah. Gampangnya itu lihat aja di PIK 2 ada PIK 1 itu. Pantainya saja kita nggak masuk, nggak bisa. Pantainya saja nggak bisa masuk. Sudah ditutup. Apalagi yang paling banter sekarang itu di IMIP, Morowali. Sebetulnya yang seperti IMIP itu, seperti Morowali itu bukan hanya di Morowali saya dengar. Katanya di Maluku Utara sana, di Halmahera dan ada di Riau juga berlaku hampir sama seperti itu. Termasuk kedaulatan atau hak rakyat terhadap sumber kekayaan alam atau sumber daya alam Indonesia yang begitu besar. Kita nggak tahu. Katanya kita kaya sumber daya alam, oil, gas, batu bara, mineral lain, katanya luar biasa. Tapi kita nggak tahu segitu besar itu kemana uangnya. Karena nyatanya pemerintah membangun masih dengan utang dan lain sebagainya. Mungkin secara rinci mungkin ada yang akan menambahkan. Tapi itulah 5 poin kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh oligarki. Kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah. Dan yang perlu saya sampaikan sendiri, apa itu oligarki? Oligarki ini adalah sekelompok pengusaha rakus atau super rakus yang di backup oleh para pengkhianat. Para pengkhianat itu adalah pejabat-pejabat yang ada di negeri kita ini. Baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Karena dia membuat regulasi, karena dia sebagai regulator membuat regulasi yang menguntungkan para pengusaha-pengusaha itu. Rakyat itu jadi korban. Rakyat itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah sesuai kepentingan dia. Contohnya PIK atau PSN lah. Dan pemerintah sampai sekarang belum punya kepedulian yang jelas. Ada kemarin yang saya anggap cuman kepedulian main-main atau kepedulian menipu rakyat. PSN PIK 2 dicabut dari status proyek strategis nasional. Di atas kertas. Tapi faktanya di lapangan masih berlangsung terus seperti sebelum adanya pencabutan status proyek strategis nasional tadi. Berikutnya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, gerakan ini gerakan konstitusional. Dan kita akan kita akan informasikan, kita akan komunikasikan dengan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tahapan pertama kita berteriak. Yang akan kita laksanakan pada tanggal 10 Februari hari Selasa jam 10.00 di Gedung Juang 45. Itu kita baru mendeklarasikan sekaligus meneriakkan mudah-mudahan pemerintah atau pemerintah lah dengan semua counterpartnya di lapangan nggak budek dengarkan dan merespon dengan baik. Dan kita siap untuk audiensi, kita siap dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kalau dengan teriakan ini nggak ada kepedulian, tetap juga kita dijajah. Apa boleh buat kalau nanti rakyat meningkatkan gerakan? Selama ini saya tahu, kita semua tahu. Kalau kita berteriak seperti ini, cuman itu sajalah. Biarin aja. Tapi saya yakin, makin banyak rakyat tahu yang ditipu dan ditekan pemerintah. Yakin gerakan ini akan makin besar dan makin solid. Kita nggak berharap menggerakkan rakyat. Tapi kalau terpaksa, ya katakan, kalau terpaksa, masa kita sudah merdeka 40 tahun, nyatanya sekarang sama dengan masih dijajah. Lebih sakitnya lagi dijajah oleh notabene saudara sendiri, teman sendiri, atau tetangga sendiri. Itu yang bisa secara garis besar. Tahap pertama kita akan deklarasi, meneriakkan. Berikutnya kita akan siap untuk beraudiensi. Dan kita akan sebarkan kepada rakyat-rakyat yang sama dengan perasaan dengan kita yang sekarang ini terjolimi.
Kalau nanti dengan teriakan enggak, ya kita akan lanjutkan gerakan. Karena ini perjuangan untuk menegakkan keadilan di tanah air kita ini. Sekali lagi, ini perjuangan untuk menegakkan hak kita, menegakkan keadilan. Yang saat ini kita masih merasa dijajah oleh oligarki. Sekali lagi yang katanya oligarki ini ada kumpulan-kumpulan pengusaha rakus, terutama pengusaha dalam negeri, walaupun ada juga dari luar negeri, yang di backup oleh para pengkhianat yang sekarang duduk di eksekutif dan di legislatif. Itulah ya garis besar yang bisa saya sampaikan. Rencana kami deklarasi tanggal 10 Februari, hari Selasa, jam 10.00 di Gedung Juang 45 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Iya. Dari sisi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita ingin merebut kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat adalah aspek yang menjadi dasar daripada ideologi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan. Kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti asas konstitusi kita jelas berbasis kerakyatan. Namun di dalam prakteknya tidak seperti landasan ideologi maupun konstitusi itu. Yang disebut tadi bukan rakyat yang berdaulat, tapi sekelompok kecil yang disebut dengan oligarki. Oligarki itu oligoi archain, kekuasaan di tangan oligoi. Oligoi itu sekelompok. Jadi rakyat yang banyak dikuasai oleh sekelompok orang saja, segelintir orang saja. Oleh karena itu kita melakukan upaya merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah tercuri atau dirampok oleh segelintir orang tersebut. Basisnya, paradigmanya adalah basis atau paradigma memerdekakan diri dari penjajahan, memerdekakan bangsa dari penjajahan. Jadi oligarki itu penjajah, gitu. Dan penjajah itu yang harus kita lawan, gitu. Karena kalau tidak, tentu kita tidak menjadi masyarakat yang merdeka. Jadi gerakan ini sama dengan gerakan kemerdekaan melawan penjajahan. Oleh karena itu kita mengajak rakyat, masyarakat, bangsa negara kita ini untuk bersama-sama. Karena dulu juga kita memerdekakan negeri ini bersama-sama. Oleh karena itu sekarang kita ajak secara bersama-sama rakyat untuk merebut kembali kedaulatan dirinya. Inilah menjadi prinsip perjuangan dari gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR tersebut. Selanjutnya, tentu saja gerak kedaulatan rakyat itu mewujud tadi disampaikan oleh Pak Narko pada kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, termasuk kedaulatan hukum. Kalau hukum, tentu perbaikannya pada aspek penegakan hukum. Bahwa negara ini negara hukum, jadi harus konsisten dalam penegakan hukum. Dan itu menyangkut tentang bagaimana sistem, mekanisme, dan perilaku dari penegak hukum. Saya kira ini menjadi primer dan sekaligus kelak menjadi tuntutan kita juga tentang reformasi penegak hukum yang kemudian disebut dengan reformasi kepolisian. Saya kira ini tuntutan rakyat. Ini kalau mau membangun kita kedaulatan rakyat dimulai dari bagaimana memperbaiki aspek penegakan hukum dan penegak hukumnya. Oleh karena itu,
kita tahu dalam sistem ini ada unsur-unsur komando, itu kepemimpinan, bahwa pemimpin itu yang menentukan. Nah, kaitan dengan rusaknya penegakan hukum ini diawali dengan rusaknya pemimpin dari penegak hukum, gitu. Oleh karena itu, maka menjadi misi juga perjuangan GMKR adalah melakukan reformasi polisi dan dorongan untuk segera melakukan penggantian dari Kapolri. Karena mulainya dari situ. Busuknya ikan itu dari kepala. Gitu. Oleh karena itu kita benahi dulu kepalanya supaya tidak menciptakan kebusukan di dalam proses penegakan hukum atau pencemaran hukum di negeri ini, gitu ya. Nah, berarti dalam konteks hukum ini bagaimana kita desak agar Kapolri segera diganti, gitu. Karena ini produk orde dalam tanda kutip lama, gitu. Kapolri ini adalah sisa-sisa dari rezim Jokowi. Dan kalau mau melakukan pembaruan, perbaikan, perubahan, ya ini mulai dari sini, gitu. Jadi desakan kita juga kepada pemimpin yang ada, Pak Prabowo, keberanian untuk memulai langkah politiknya dengan mengganti Kapolri. Gitu. Dan ini ujian yang paling mudah, Gitu. Karena apa? Karena juga dinyatakan kemarin kan oleh Kapolri-nya sendiri, Pak Listio Sigit, bahwa nggak mau di bawah kementerian, maunya di bawah presiden. Tapi prakteknya di atas presiden. Gitu. Oleh karena itu sekarang presiden untuk membuktikan bahwa Kapolri itu di bawahnya, yaitu dengan keberanian menggantinya. Ini ujian ini. Bener enggak Kapolri itu di bawah presiden? Jangan-jangan di atas presiden. Gitu. Untuk membuktikan di bawah presiden adalah dengan cara menggantinya secepatnya. Ini tuntutan rakyat. Ini tuntutan rakyat. Ini harapan rakyat. Ini kemauan rakyat. Ini desakan rakyat. Inilah yang kita sebut dengan mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan itu adalah misi gerakan. Insya Allah kita akan terus bergerak bersama rakyat. Bukan mengatasnamakan rakyat. Karena banyak lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi atau mungkin juga misi perjuangan yang mengatasnamakan rakyat. Insya Allah kita berusaha bersama-sama dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan dirinya. Kedaulatan rakyat ini insya Allah akan berhasil. Dan yang kita lawan adalah kelompok-kelompok kuat, jaringan-jaringan kuat yang menjadi prinsip dari mafia negeri ini. Ya, jadi mereka itu mafia negeri ini, baik mafia bisnis, ya disebut dengan oligarki bisnis, maupun oligarki politik, mafia politik. Ya, termasuk di situ juga adalah peran dari lembaga politik, secara spesifik partai politik. Partai politik ini mencuri demokrasi. Dia adalah lembaga demokrasi, tapi dalam prakteknya sekarang ini dia menjadi pencuri dari demokrasi. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaikinya. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Pada pokoknya, hayu tanggal 10 Februari 2026, kita rame-rame datang ke Gedung Juang untuk berpartisipasi, berkontribusi, menunjukkan kebersamaan kita sebagai rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatannya yang telah dicuri, diambil, dirampok oleh oligarki atau sekelompok orang baik pebisnis maupun penguasa politik. Saya kira ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita perlu menyampaikan kondisi faktual NKRI saat ini, yaitu bahwa
kita berada dalam kondisi darurat kedaulatan. Itu hal penting yang menjadi titik tolak dan latar belakang kita membuat gerakan ini. Ada darurat kedaulatan, tapi di sisi lain kita punya konstitusi. Di pasal 1 ayat 2 itu disebutkan tentang bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kita lihat secara utuh pasal 1 itu, pasal 1 ayat 1-nya menjelaskan bahwa kita adalah negara kesatuan. Pasal 2-nya tadi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3-nya itu menyebutkan tentang bahwa ini negara hukum. Nah, ternyata ini tiga-tiganya sudah tidak utuh dilaksanakan atau sudah memang semuanya rusak dari pasal 1 ini. Misalnya ayat 1 tentang negara kesatuan, ternyata ada negara dalam negara. Contohnya apa? Contohnya seperti di PIK 2, di Rempang, di Morowali, dan di banyak wilayah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Narko. Nah, lalu yang kedua tadi soal kedaulatan itu adanya di mana? Bukan di tangan rakyat, tapi adanya di tangan oligarki. Oligarki itu siapa ya? Penguasa dengan pengusaha. Penguasanya itu nanti salah satu aktornya itu adalah presiden, kemudian didukung juga oleh partai-partai. Kemudian kalau bicara tentang hukum itu sudah tidak berfungsi. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi latar belakang kita membuat gerakan ini, dan ini juga kita tujukan kepada siapa? Kepada penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Yaitu eksekutif yang dipimpin oleh saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada legislatif, itu siapa? Yaitu di DPR, partai-partai yang berkuasa di Senayan. Kemudian yang ketiga itu adalah sektor hukum, itu ada di sana MA, ada MK, ya mungkin juga ada yang namanya KY dan sebagainya. Nah, tiga unsur penyelenggara negara ini semuanya sudah tidak berfungsi sesuai dengan konstitusi. Karena itu gerakan ini kita tujukan kepada siapa? Kepada tiga penyelenggara tadi untuk diperhatikan, dicamkan, dan diperhatikan lalu dilaksanakan tuntutannya. Tapi juga ini kita gerakan ini tujukan kepada siapa? Kepada rakyat, kepada kita semua. Kenapa? Karena kita selama beberapa tahun terakhir ini melihat dan mengalami bahwa penyelenggara tadi yang kita sebut itu tiga unsur penyelenggara negara itu sudah tidak berfungsi sesuai dengan konstitusi, tapi berfungsi justru berada di tangan oligarki. Jadi, saya simpulkan dua hal penting bahwa gerakan ini ditujukan kepada penyelenggara negara, tapi juga ditujukan yang kedua, yaitu ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali tadi yang namanya kedaulatan yang sudah dirampas oleh oligarki itu. Jadi karena itu, mari kita semua rakyat ini, toh kita punya konstitusi yang menjamin untuk bagaimana supaya kedaulatan itu bisa dipulihkan. Kalau lewat penyelenggara negara itu sudah tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukannya melalui gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan yang kita nanti ada langkah-langkah advokasi, ya mulai dengan deklarasi, ada pembacaan tuntutan, tapi juga tidak lepas dari berbagai langkah advokasi yang lain. Misalnya kita bisa membuat gerakan ini muncul di seluruh daerah. Lalu kita juga bisa mendatangi apakah itu presiden atau kementerian-kementerian yang relevan. Untuk apa? Untuk tadi memulihkan kedaulatan itu. Jadi semuanya ini adalah berpulang kepada kita bahwa kelihatannya kalau berharap kepada penyelenggara itu sudah tidak ada harapan atau sudah hopeless istilahnya ya, sudah hopeless ini ya, kalau sudah hopeless ya sudah, mari kita yang menjadi pemegang kedaulatan ini melakukan langkah-langkah yang memang
perlu dilakukan supaya kedaulatan itu bisa dipulihkan. Nah, itulah sebabnya tadi sudah disampaikan kita membuat gerakan GMKR ini dimulai dengan adanya deklarasi, kemudian nanti pada saat deklarasi itu akan ada pembacaan tuntutan yang sangat prioritas untuk siapa? Untuk tadi terutama dua utama penyelenggara negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Lalu setelah itu kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di sini, dan harapannya dengan itu adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat, rakyat Indonesia kita harapkan mau bergabung, berpartisipasi dalam gerakan GMKR ini. Saya kira itu mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak sekalian, insan media, insan pers yang kami hormati dan kami banggakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Presidium GMKR tentang siapa itu GMKR, apa itu GMKR, dan apa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026. Kemudian saya simpulkan, yang pertama untuk Bapak Ibu sekalian, Bapak insan pers, bahwa tadi sampaikan GMKR bukan organisasi, tapi adalah suatu agenda, gerakan rakyat. Kami adalah gerakan rakyat yang konstitusional, dan GMKR merupakan wadah bagi seluruh elemen bangsa, seluruh civil society, dan pribadi-pribadi yang mempunyai tujuan sama, yaitu apa? Itu mengembalikan dan merebut. Kita tidak akan mungkin kedaulatan itu dikembalikan, tapi harus kita rebut. Merebut kembali kedaulatan rakyat. Kemudian berikutnya, tagline kami adalah saatnya kita rebut kedaulatan seperti ini, bahwa tadi disebutkan bahwa jelas kedaulatan rakyat sudah tidak utuh lagi, sudah tidak ada lagi, semua sudah direbut oleh oligarki dan penguasa-penguasa yang tadi disampaikan oleh Pak Narko dan teman-teman lainnya. Oleh karena itu, demokrasi pun demikian. Ada demokrasi, tapi semua demokrasi sudah tidak ada lagi di tangan rakyat. Semuanya sudah dirampas oleh oligarki, dan tentunya pemerintah penguasa yang sejalan dengan oligarki. Dan kenapa kita sampaikan saatnya? Karena saatnya inilah yang paling kita rasakan bersama, bagaimana kedaulatan kita benar-benar sudah amburadul, benar-benar sudah menyakitkan hati rakyat, sehingga saatnya kita rebut kembali. Dan kenapa pula kita sampaikan bahwa rebut kembali tidak mungkin akan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah apabila kita tidak rebut. Kita tahu selama ini makin lama makin parah, bukan makin baik. Dan ini juga tergantung pada penguasa, pemimpin yang disampaikan oleh Bapak-Bapak pembicara sebelumnya. Nah, ini oleh karena itu tidak terjadi dan makin lama makin menjadi-jadi, ini sudah gerah, rakyat sudah gerah. Nah, inilah kami lahir dari rasa keprihatinan rakyat, rasa kegelisahan rakyat, bahwa benar-benar kedaulatan rakyat sudah dirampok oleh penguasa dan oligarki. Dan satu hal lagi yang ingin kami sampaikan, kenapa kami pilih Gedung Juang? Gedung Juang 45. Gedung Juang 45 pada tanggal 18 Agustus 1945 itu oleh pemuda-pemuda ketika itu membentuk komisi aksi. Komisi aksi itu apa? Untuk membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Ketika kita proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, tentara Jepang kan tidak bisa menerima dengan begitu saja, tapi harus kita rebut. Sehingga pada waktu itu Asrama 31 pada saat tahun 1945, Gedung Juang itu sebagai tempat pendidikan bagi para pemuda pendidikan politik, di mana di dalam pendidikan politik diajarkan bahwa pemuda
pemuda Indonesia pada saat itu harus berani melawan penjajah, harus berani menentang dan hilangkan rasa takut. Jadi nyala api dari semangat perjuangan pemuda-pemuda pada tahun 1945 ini akan kami tiru ketika GMKR akan mendeklarasikan pada tanggal 10 Februari 2026. Itulah kenapa kami memilih di Gedung Juang, karena nilai sejarah, nilai nyala api perjuangan, nilai rasa keberanian itu akan kami munculkan kembali pada saat deklarasi. Dan mudah-mudahan seluruh rakyat sebangsa dan setanah air ini betul-betul bisa mendukung gerakan dari GMKR ini. GMKR adalah gerakan rakyat semesta. GMKR adalah milik rakyat dan GMKR bersama rakyat. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari insan pers, silakan kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Makasih. Yes. Yes. Mantap. Pak, boleh di-spill nggak Pak? Tuntutannya kira-kira apa ya? Nanti. Berarti belum bisa disebutkan ya Pak ya? Maksudnya ini kan banyak yang nanya nih. Nanti tanggal 10. Nah, jadi kita mengundang untuk hadir tanggal 10. Baik, pertanyaan berikutnya Pak, ada tadi yang nanya, kalau di antara GMKR ini ada yang masuk angin, dikasih makan siang sama Pak Prabowo, bagaimana Pak? Tinggalkan saja, kita maju terus. Yang mau mundur, mau belok atau mau berbalik, silakan. Ini kita mengajak rakyat yang sadar akan kelanjutan negara kita yang tercinta ini. Jangan sampai hancur. Yang notabene juga anak cucu kita yang akan hancur. Jadi yang mau berbaliklah, silakan saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Saya ingin bertanya Pak. Kebetulan nama saya Saiful Azhar. Kebetulan saya selama ini berjuang melalui bersama teman-teman di media TikTok. Dan bapak-bapak ini merupakan inspirator kami, inspirasi dari gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang selama ini Bapak menjadi inspirasi, itu juga kami melakukan gerakan-gerakan di media sosial. Jadi begini Pak, banyak kontradiktif yang dilakukan oleh pemerintah. Yang paling terbaru adalah ketika 5 tokoh bertemu dengan suasana yang begitu interaktif, yang selama ini informasinya Pak Prabowo ketika bertemu dengan beberapa tokoh sebelumnya itu hanya monolog. Sehingga pertemuan itu begitu hidup, begitu aspiratif. Tetapi ada pernyataan daripada salah satu kader yang boleh dikatakan beliau adalah orang terdekatnya presiden. Itu sangat berbeda, bahkan menurut saya tendensius terhadap 5 tokoh ini. Nah, apakah ini menurut Bapak, gerakan GMKR ini berawal dari persoalan-persoalan yang tidak konsistennya pemerintah hari ini, terutama Presiden Prabowo, yang dulu kita kenal juga pemerintahan sebelumnya, sen kiri belok kanan. Artinya apa yang diucapkan di podium dengan langkah-langkah yang konkret, itu tidak sesuai kenyataan. Apakah karena faktor itu kita melihat memang perlu ada satu wadah atau satu perkumpulan untuk menghimpun kekuatan, bagaimana gerakan ini kita jadi melakukan langkah-langkah yang lebih konkret. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Kira-kira menurut Bapak, apakah gerakan ini nanti kalau perlu, kalau memang pemerintah ini tidak lagi bisa memberikan harapan, saya berharap gerakan ini kalau perlu dilanjutkan dengan people power Pak. Karena itu jalan yang terakhir dan itu konstitusi. Jadi kira-kira arahnya kemana ini Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Saiful Azhar. Saya coba jawab. Nanti saya mohon kalau kurang lengkap, ini ada teman saya Pak Rizal, Pak Marwan, Mbak Murion melengkapi. Ya, gerakan ini muncul dengan tadi visi gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Dasarnya atau mungkin referensinya ya seperti yang Anda katakan, salah satunya kita selalu melihat pernyataan-pernyataan atau sikap-sikap pemerintah
atau penyelenggara negara baik yang eksekutif maupun di legislatif, narasi omongan tidak sama dengan implementasi. Ini namanya mau menyimpang, namanya mau sen kiri belok kanan, terserah saja bagaimana penafsiran kita. Ya, saya ngambil yang paling mudah saja. Prabowo sebelum jadi presiden, sejak masa kampanye sampai setelah jadi presiden lebih 1 tahun, dia mengatakan akan memberantas korupsi, akan menegakkan keadilan, akan menegakkan hukum. Sampai sekarang saya nggak bisa menyebutkan angka ya seperti Anies mengatakan 11% gitu, tapi masih kecil banget dari kenyataan. Dia masih bermesraan dengan koruptor. Keadilan, hukum masih centang perenang, kasat mata pun nggak ditangani. Contohnya masalah ijazah palsunya si Jokowi dengan anaknya si Gibran, udah kasat mata ini. Orang budak aja bisa dengar, apalagi orang yang nggak budak. Masa diem saja? Loh, ini tanggung jawab pemerintah. Terutama presiden, dia punya aparat banyak banget. Masa diem saja? Jangan bikin rakyat malah menurun kepercayaannya. Kemudian keadilan. Lihat saja bagaimana penindasan kepada rakyat kecil di Tangerang Utara, di Rempang, di Kalimantan Timur, dan di tempat-tempat lain. Masa rakyat kemarin saya lihat, di Labuan Batu, kampung saya sana di Sumatera Utara. Rakyat sudah menempatin lahan itu lebih dari 20 tahun, katanya kemudian itu lahannya pemegang hak itu digusur begitu saja. Sampai sedih melihatnya. Apa nggak bisa rakyat turun tangan? Itu rakyat juga loh, bukan kambing hutan itu. Ya. Dan lain-lain, banyak sekali kalau dihimpun. Dan jadi berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, dasar gerakan atau ini, dan realita di lapangan yang saya katakan tadi. Jadi saya berdasarkan sepak terjang atau sikap yang telah ditunjukkan oleh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, dan kita juga melihat ketimpangan atau realita yang terjadi di lapangan. Dan suara yang kami dengar dari rakyat, bahwa rakyat ini sudah jadi objek doang. Gitu. Makanya kemudian, padahal di negara demokrasi, kedaulatan negara ini ada di tangan rakyat. Harusnya eksekutif, legislatif bekerja untuk kepentingan rakyat. Karena dia digaji oleh kita. Nggak boleh menyimpang. Nah, tadi kalau istilahnya istilahnya Pak Mulyono katanya dicuri, dirampok kita punya hak. Ya kalimat lainnya dikhianati kita ini oleh para penyelenggara negara ini. Bukan apa-apa, kita menderita. Dan kalau dibiarkan kita takut hancur lebur negeri kita ini. Kalau sudah seperti itu, anak cucu kita yang berantakan. Itulah yang bisa saya jelaskan. Jadi ini berdasarkan sikap-sikap kerja pemerintah, penyelenggara negara, dan realita yang kita lihat di lapangan. Muncullah kumpulan kita ini yang akan kembali menuntut kedaulatan yang sudah dicuri, dirampok, dirampas, dan lain sebagainya. Sehingga kita cuma jadi korban doang gitu. Sekian itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tambahkan. Satu lagi Pak, pertanyaan sebentar Pak. Iya. Saya dari Pak Janes Sentana Pak. Mau bertanya Pak. Begini Pak, ini kan adanya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Menurut cerita Bapak dari tadi semuanya korupsi, dibiarkan semuanya dengan ada PIK semua. Tapi kalau dalam butir-butir Pancasila yang pemerintah tidak melaksanakan ini adalah saya rasa butir keempat Pancasila Pak. Butir keempat. Kedaulatan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarakatan. Itu kemungkinan Pak, biar masyarakat mengerti apa sebetulnya yang dihapus tidak dilaksanakan oleh pemerintah Jokowi dan Prabowo. Itu mungkin biar masyarakat mengerti Pak. Terima kasih Pak Janes, betul. Jadi kalau di sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di permusyawaratan dan perwakilan. Ini tidak dilaksanakan oleh anggota DPR. Nah ini juga termasuk bagian dari mengingatkan wakil-wakil kita yang ada di sana. Supaya dilaksanakan nih. Bahwa dia itu
melaksanakan kita punya kedaulatan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih, Pak Janes. Siap. Ini tambah lagi. Oh ya. Nah, ini Pak Rizal Ya, menambahkan masalah. intinya memang kita mau menegakkan ideologi dan menegakkan konstitusi. Gitu. Ini menjadi prinsip perjuangan GMKR karena ideologi sudah dihianati, sudah disimpangkan, begitu juga dengan konstitusi gitu. Jadi merebut kembali kedaulatan rakyat itu adalah menegakkan ideologi dan konstitusi. Dan secara teknisnya tentu saja bahwa pemerintahan yang disebut baru berganti itu harus memutuskan gitu kan pola, mekanisme, cara dari pemerintahan yang lama yang sudah dibaca bahwa itu telah tidak segar atau busuk tadi gitu. Jadi nanti secara menukiknya adalah bahwa memang Jokowi yang memimpin pemerintahan yang lalu itu harus mempertanggungjawabkan gitu atas segala kebijakan atau pengelolaan kenegaraannya. Oleh karena itu, maka wajar kalau rakyat menuntut tangkap, adili Jokowi. Itu wajar. Karena memang kita harus memutuskan hubungan dengan pemerintahan yang busuk. Kalau kita masih melanjutkan, berarti pemerintahan pelanjut busuk juga. Gitu. Sehingga menimbulkan masalah baru gitu. Dan itu menjadi persoalan yang menjadi agenda juga gitu dari gerakan. Dan Jokowi itu tidak sendiri. Dia ingin melanjutkan dengan pola nepotismenya atau politik dinastinya. Gitu, ingin terus dengan menitipkan anaknya. Saya kira itu pelanggaran hukum. Pasal 28 Undang-Undang 28 tahun 1999 gitu kan. Pasal 22 menyebut nepotisme itu tindakan kriminal. Gitu. Jadi adanya Gibran di pemerintahan sekarang yang dititipkan oleh Jokowi itu adalah tindakan kriminal. Begitu. Sehingga makzulkan Gibran menjadi tuntutan juga. Karena ini adalah politik dinasti. Gitu. Saya kira ini poin yang tidak bisa kita pisahkan. Dan untuk itu tadi pemerintahan baru harus konsisten gitu kan untuk melanjutkan program pemutusan hubungan dari pemerintahan yang busuk itu. Kalau tidak, ya semua busuk. Yang busuk harus disegarkan oleh rakyat dengan cara mengembalikan kedaulatan rakyat ini dengan cara merebutnya. Mari Bung, rebut kembali. Ya Pak. Ya, tadi saya kembali ke pertanyaan pertama itu ya, bagaimana kita menilai tentang sikap Prabowo atas permasalahan kedaulatan ini yang kita anggap sudah dirampas oleh oligarki. Pada prakteknya setelah setahun, kita melihat Prabowo itu lebih banyak retorika dan omon-omon dibanding pelaksanaan apa yang dia pidatokan. Misalnya dia akan mengutamakan penegakan hukum, ya, atau ingin memulihkan penguasaan SDA, atau ingin memberantas korupsi, atau banyak hal yang sudah dipidatokan dan itu juga rakyat sering dijual bahwa dia akan mengutamakan rakyat. Tapi faktanya kalau kedaulatan rakyat itu sudah dirampok, ya, kita tidak lihat dia melakukan itu secara prioritas. Maka saya lebih menilai ini banyak retorika dan omon-omonnya, minim pelaksanaan. Ya, misalnya kalau kita bicara korupsi, sudah berapa banyak menteri yang diperiksa, diduga koruptor dan menyebut nama Jokowi sebagai orang yang memang memerintahkan atau terlibat. Atau juga kasus Wush, kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu kan sudah ditemukan bahwa Jokowi itu sangat berperan dan negara itu dirugikan lebih dari 70 triliun kerugian negara. Ya.
tapi dia akan tanggung jawab katanya, pakai uang negara. Tapi terduga koruptornya itu dia tidak apa-apakan begitu. Nah, jadi karena itu saya kira sudah waktunya kita menyuarakan ini, terlepas bahwa memang faktanya tadi yang namanya DPR atau cabang lain dari kekuasaan itu tidak melakukan apa-apa. Justru banyak juga polisi itu melindungi para oligarki misalnya yang terjadi di PIK 2. Nah, itulah fakta yang menunjukkan bagaimana pemerintahan sekarang ini pantas untuk kita gugat atau kita tuntut. Anda jangan sekedar omon-omon retorika, tapi jalankan apa yang Anda pidatokan. Kalau memang benar-benar pro rakyat, ya, buktikan bahwa kedaulatan rakyat itu dipulihkan. Kalau memang benar-benar mau berantas korupsi, tangkap itu koruptornya. Siapa misalnya salah satunya yang diduga koruptor itu adalah Jokowi dari berbagai kasus pengusutan terhadap korupsi di berbagai kementerian yang nama Jokowi itu sudah disebut oleh sang menteri misalnya. Nah, inilah saya kira kita memang sudah memahami situasi penyelenggara negara dan kuatnya oligarki dan parcok, ya, yang bisa juga terbukti kalau memang pro penegakan hukum, maka tim reformasi yang dibentuk Prabowo bulan November itu harus diutamakan. Tapi kalau membiarkan Kapolri membentuk tim transformasi, lalu hasilnya justru ini yang diterima oleh pemerintah dan DPR, dan yang bersuara sangat nyata itu adalah Ketua Komisi 3 yang berasal dari Gerindra, maka tidak salah kalau tadi saya sebutkan ini hanya retorika dan omon-omon. Itu sebenarnya kita minta Anda jangan lanjutkan ya sikap omon-omon dan retorika itu. Tapi Pak Prabowo, mari konsisten dengan antara ucapan dengan perbuatan. Karena rakyat itu sudah paham apa yang terjadi dan apa yang Anda laksanakan. Jangan omon-omon. Nah, kita paham, kita ini mungkin tinggal segelintir orang yang akan bersuara terus untuk kembalinya kedaulatan. Tapi meskipun segelintir, kita tidak boleh berkecil hati. Kita berharap ya ada pertolongan Allah atau Tuhan yang Maha Kuasa yang akan turun. Kalau sudah itu yang menjadi pegangan kita dan itu kita dapatkan, saya kira rakyat nanti akan berbondong-bondong untuk terus bersuara, dan akhirnya apa yang kita tuntut itu harapannya, doa kita bersama. Mudah-mudahan nanti selama bulan puasa kita menyatukan doa, ya, doa itu mudah-mudahan bisa terkabul sehingga apa yang menjadi tuntutan kita ini bisa terwujud. Insya Allah. Terima kasih. Sebagai tambahan tadi, kita harus berdoa. Kebetulan pada bulan puasa sebentar lagi, biasa doa orang yang dizolimi itu makbul biasanya kan. Amin. Tadi Bapak-Bapak sekalian pembicara sebelumnya katakan bahwa segala sesuatu kerusakan ini adalah kejahatan kekuasaan di bawah kendali oligarki. Ketika negara kaya, rakyat miskin, itu adalah pengkhianatan. Ketika nepotisme, korupsi, kolusi itu dinormalisasi, itu adalah pengkhianatan. Dan ketika politik dinasti dibiarkan, itu adalah pengkhianatan. Dan ketika rakyat dikriminalisasi dan oligarki dilindungi, itu adalah pengkhianatan. Pengkhianatan tidak bisa kita diamkan. Pengkhianatan harus kita lawan. Pengkhianatan tersebut adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Teman kita, Pak Rizal Fadila, kita tahu persis, beliau menjadi tersangka. Sampai dengan detik ini, tersangka yang dikriminalisasi. Teman-teman kita, RRT dan teman-teman lainnya, itu juga menjadi tersangka karena dikriminalisasi. Dan teman-teman aktivis kita yang ada ratusan orang yang ditahan, itu akibat kriminalisasi. Itulah yang harus kita lawan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan. Terima kasih. Ini Pak, tadi kan awal dari Bapak Sunarko mengatakan bahwa
kami ini kumpulan dari para tokoh dan ormas. Kalau dari ormas itu apa saja gitu Pak ya? Kalau misalnya itu kumpulan, bukankah Presiden Prabowo sama Jokowi itu satu paket gitu Pak? Yang apa ya bukan percuma kali Pak ya. Terakhir kan katanya Danantara itu katanya nggak korupsi, ternyata untuk bancaan korupsi juga gitu Pak. Ya saya kira itu aja Pak. Pak siapa Pak? Mahdi Pak. Juga ini Pak, kan oligarki itu apakah penjajahan oleh bangsa sendiri gitu Pak? Makasih. Terima kasih Pak Mahdi. Yang pertama tadi, ini kumpulan ini yang memegang tujuan atau tema gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat. Saya bilang kumpulan dari individu aktivis yang peduli dan kondisi. Aktivis itu ada yang dari ormas, ada yang aktivis bebas seperti saya gitu maksudnya. Jadi kita nggak membawain nama ormas ini. Tapi orang-orang yang ada di dalam ormas kalau yang sama kebetulan, ya ayo masuk. Mau dibawa ormasnya boleh, enggak juga orangnya saja boleh. Tapi kita ini adalah kumpulan dari semua semua komponen yang peduli dengan kondisi yang sudah kacau balau ini. Kemudian masalah ini tadi satu paket, ada aturannya. Yang bicara yang tahu Pak Rijal Padilla yang tahu. Tapi saya tahu dalam memakzulkan presiden wakil presiden tidak harus satu paket. Bisa presiden sendiri ada undang-undangnya, bisa wakil presiden sendiri ada undang-undangnya. Ya kalau kesalahannya, kekonyolannya ke Gibran, kenapa harus ikut Prabowo? Ya kan? Kalau dua-dua lain lagi gitu. Nah, saya sampaikan pada kesempatan kita sampai saat ini masih punya harapan walaupun kecil kepada Prabowo. Dan kita akan dukung Prabowo kalau kita punya apa yang kita sampaikan ini bersama rakyat ini dikerjakan oleh Prabowo. Kita akan backup. Kan Prabowo sering katakan, saya diancam, saya ditakut-takuti. Kita ini siap jadi benteng Bapak Presiden. Tapi kalau nanti saya katakan tadi, kalau ini tidak disampaikan, Prabowo masih jalan sendiri sama perutnya, ini bisa membesar dari mulai gerakan konstitusional yang bersifat persuasif, bisa jadi bersifat masif, represif. Ya mungkin seperti tahun berapa? Tahun 98 atau tahun 66 dulu. Kita ini masih punya harapan, masih punya kepercayaan, walaupun kecil. Kami sampaikan gitu. Minimalis. Ya minimalis. Tapi kalau Gibran tadi yang sampaikan ini, udah jelas-jelas melanggar hukum kok. Apalagi kurangnya? Saya katakan tadi orang picek budek aja tahu gitu loh. Apalagi yang kayak kita ini masih normal sehat matanya sama telinganya, nggak tahu itu kebangetan. Mungkin hatinya yang nggak tahu. Gitu aja. Kalau mata indranya tahu kalau Gibran tuh tidak sah sebagai wakil presiden gitu. Karena ini nyinggung saya kepada. Memang gerakan ini ada beberapa misi tadi dijelaskan oleh Pak Anu tuh. Memang judul besarnya merebut kembali kedaulatan rakyat. Tapi untuk merebut itu kita banyak misi. Yang nggak banyak tapi ada misinya. Contohnya tadi majulkan Gibran, adili Jokowi, reformasi polisi, sikat koruptor, tegakkan hukum. Itu misi-misinya. Tapi temanya itu tadi. Tema besarnya adalah merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah terampas. Saya jawab, bisa ya Pak Madi? Lalu oligarki apakah penjajahan terhadap bangsa sendiri? Oligarki itu secara sederhana aja, sekumpulan manusia yang kemudian menindas rakyat untuk kepentingan dia saja. Dan ini dilakukan, kita udah kasat mata di sini. Adalah para pengusaha super rakus, di backup oleh para pengkhianat yang duduk di pemerintahan, baik di politisi, politisi lah, yang karena yang di pemerintahan juga ada politisi gitu kan, para pengkhianat yang ada di pemerintahan, baik di eksekutif ataupun di legislatif, karena pengusaha rakus ini nggak akan bisa bergerak bebas kalau nggak ada para pengkhianat ini. Nah, pada waktunya kita akan sebutkan siapa nama-nama para pengkhianat itu. Sekarang nggak perlu, belum minta ampun dan kembalikan rampasannya ya. Mungkin juga ada rakyat yang mau apaan. Kalau saya enggak.
Kalau saya nggak memaafkan para bajingan itu, hukum mati gitu. Enak banget kalau habis mencuri, habis ngacak-ngacak negara, minta maaf tuh diampunkan. Ya enggak, kalau saya enggak. Ya, jadi, dan ini pengusaha tadi bisa orang dalam negeri, WNI, bisa juga dari luar. Atau kerjasama orang asing dengan pengusaha pengkhianat tadi, pengkhianat bangsa tadi itu. Ya, Pak Madi, mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Cukup ya, saya rasa Pak Mur. Satu lagi boleh. Ya, terakhir. Mungkin Pak Sunarko, kalau saya punya persepsi sendiri, pandangan sendiri tentang siapa sih yang membackup. Kalau menurut Bapak tadi membackup oligarki atau pengusaha-pengusaha yang kita harus tegas bahwa itu adalah pengusaha berbasis Cina, menurut Bapak itu adalah misalkan Polri atau ABRI atau eksekutif legislatif, itu menurut saya salah. Tetapi yang sebaliknya, mereka itu di backup sama oligarki, karena oligarki itu kekuatannya adalah sogok menyogok. Jadi kalau ada jabatan sekian itu mereka ngelawan, oligarki bisa jabatan lebih lagi untuk menyogok, untuk mengkriminalisasi dan sebagainya gitu. Jadi sekali lagi harus tegaskan bahwa yang membackup itu oligarki, bukan pejabat eksekutif atau legislatif. Justru mereka itu dimanfaatkan oligarki gitu loh. Semuanya mereka juga banyak yang berdiri karena kekuasaan dari oligarki yang menguasai perpolitikan dengan sogok menyogok, mafia-mafia politik, semuanya itu terintegrasi dengan oligarki gitu kan. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah Bapak atau siapa gitu Pak Marwah yang menyebut di Gedung Juang akan disampaikan deklarasi berikut sekaligus penekanan kepada eksekutif legislatif. Satu hal yang perlu penting adalah memperingatkan, mewarning kepada oligarki yang benar-benar sudah membabi buta menjajah Indonesia. Itu harus ada action juga untuk memperingatkan gitu loh. Terus tentang GMKR, menurut saya itu gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat perlu disempurnakan menjadi gerakan GMK2R. Jadi pas lurus, gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat GMK2R. Terus harus ada action yang konkret. Kalau cuma kita gertak-gertakan itu kan mereka udah anggap itu hal yang sepele, lah, biarinlah orang itu aja, cuma segitu. Segelintir orang lah, walaupun dia orang pejabat TNI atau Purnawirawan, cuma segitu doang. Tadi Pak bilang begitu, benar. Makanya harus ada gerakan terkonsentrasi. Satu, pertama, mungkin kita bisa fokus untuk menggertak PIK 2. PIK 2 kita harus di bumi hanguskan, selamatkan semuanya orangnya, kita benar-benar tutuplah itu PIK 2, itu akan menjadi cerminan, menjadi perlawanan kita semuanya yang bisa berkembang kepada Rempang, yang di Maluku, yang di Morowali dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada gerakan terfokus satu aja, ya gitu-gitu aja akan merebat kemana-mana isunya. Saya rasa itu aja. Saya terima kasih. Saya dengan Amhar Batu Atos dari pikiranmereka.com. Makasih Pak Anhar. Saya coba jawab. Pertama, ini semua oligarki. Oligarki itu adalah gabungan dari pengusaha dan pengkhianat tadi. Pengkhianat itu adalah penguasa penyelenggara negara, baik yang ada di eksekutif maupun di legislatif. Pengusaha itu nggak akan berkutik kalau pejabat-pejabat yang ada di eksekutif dan legislatif itu dia teguh, nggak bisa disuap. Dia pegang teguh norma moral yang ada. Makanya saya katakan ini pengkhianat. Dia diangkat oleh rakyat, tapi mengkhianati rakyat. Kemudian pejabat-pejabat tadi nggak mungkin dia bisa bergerak bebas kalau nggak diberi bantu dukungan finansial dari pansus tadi itu. Makanya saya katakan terserah mau dibilang. Tapi yang saya katakan yang harus dibasmi tadi, ya tadi itu pengusaha rakus ditambah para pengkhianat. Pengkhianat ini adalah pejabat yang ada di eksekutif dan di legislatif. Contohnya, undang-undang Omnibus Law itu bisa diundangkan. Yang membuat itu kan antara eksekutif, legislatif kan? Betul kan? Tapi orderan dari ini pengusaha. Siapa yang salah? Dua-duanya.
Dua-duanya. Kenapa pejabat ini mau diorder sama pengusaha? Ya kan? Nah, terus si ini otaknya kan yang penting untung, orang lain buntung terserah kata si pengusaha. Nah, itu maksudnya siapa yang oligarki itu tadi itu gabungan dari oligarki gabungan dari pengusaha kan. Biar tegas, pengusaha rakus dengan pejabat. Orang kan bilang oligarki itu siapa ya gitu. Pengusaha rakus. Karena pengusaha rakus ini bukan hanya turunan Cina saja. Pribumi juga ada. Pribumi juga ada. Banyak. Jadi bukan hanya turunan Cina saja ya. Aku bilang berbasis Cina. Ya, enggak bisa bilang berbasis Cina. Rakus dari orang pribumi ada. Juga ada yang baik. Cina juga ada yang baik. Nah, ya itu makanya. Terus masalah teknis kita nggak perlu bicarakan di sini. Sekarang ini kita ngomong harapannya juga mengedukasi rakyat biar tahu, terutama rakyat yang merasa tertindas tadi. Nanti kalau dia kemudian mau bersatu, baru dia bergerak. Kalau bergerak atas dasar pemahaman dan kesamaan pandangan untuk menjaga negara ini, siapa yang mau melawan? Tapi kalau sekarang Pak Asar nyerbu PIK 2, dibilang Bapak anarkis di hukum. Gampang ya. Sekarang ini salah ngomong aja. Contohnya Bapak ini dikriminalisasi. Apalagi sekarang mau bakar PIK 2 tanpa kekuatan yang jelas. Sampai nanti dibakar sama anjing-anjing herder dia. Ngerti kan? Nah ini bicara teknis. Nanti. Ya nanti. Kalau sampai konsentrasi ke sana, herder dia lebih banyak dari kumpulan sampean. Nggak saya sebut siapa herdernya kan. Saya Pak Marwan ini pernah ngadepin itu di lapangan. Herdernya PIK 2 itu. Ya, udah pernah. Bukan nggak pernah. Nah, jadi itu nanti. Sekarang kita mengedukasi biar rakyat. Kalau rakyat semua bergerak, siapa yang mau melawan? Itu aja. Sekarang belum. Kalau saya sendiri yang mau Pak Asar ke sana, dicincang kita sama herder dia. Ya kan? Nah itu. Ya, terima kasih Pak Asar. Boleh 2 pertanyaan dari saya Pak ya? Banyak lagi. Sebagai penutup, nggak pendek aja. Yang pertama, biar dijawab satu-satu aja Pak ya. Makasih Pak Sunarko. Apakah pembentukan GMKR ini adalah follow up dari pertemuan 5 tokoh dengan Pak Prabowo di rumahnya? Pertama, nggak ada kaitannya. Sebelum ada dipanggil itu, sebelum itu dipanggil, kita sudah yang merasa terpanggil itu ngomong kita apa saja, ya. Nah, itu ya nggak ada kaitannya dengan itu. Itu dipanggil, sudah terbentuk kelompok, nggak memberitahu kita kok. Tahu-tahu dipanggil individu bak sana gitu. Kita nggak diberitahu. Yang pasti bukan menjadi corong pemerintah Pak ya, itu maksudnya kira-kira. Apanya itu? GMKR ini bukan jadi corong pemerintah kira-kira gitu. Kita nih corong rakyat. Ya, itu dia. Kalau pemerintahnya jalan kanan rakyat, ya kita boleh dikatakan. Kita nih corong rakyat. Ya. Pertanyaan kedua penutup Pak, yang paling mantap. Kan tadi meminta reformasi Polri dengan mengganti Kapolri dengan yang baru. Seperti kita tahu kan selama ini yang menyarankan nama-nama calon Kapolri baru, ya Kapolri yang lama Pak, bersama Kompolnas. Apa yang harus dilakukan rakyat mengenai itu Pak? Sebetulnya rakyat itu pertama teriak reformasi Polri. Karena Polri sudah keluar dari frame tugas fungsi dia. Jadi lembaga super body yang bisa menguasai semua lini. Intinya reformasi Polri. Tapi kemudian bagian dari reformasi Polri itu kita minta pertanggungjawaban pimpinan tertingginya, si Sigit. Makanya dalam reformasi Polri itu orang teriak ganti si Listio Sigit. Ya. Tapi yang namanya reformasi itu mengembalikan Polri sesuai dengan tugas pokok fungsi yang benar, enggak ngawur. Itu di dalamnya kemudian ada namanya. Karena orang juga udah muak lihat mukanya si Listio ini. 7 tahun mimpin Polri kacau terus. Makanya muak kan. Tapi teriakan sebetulnya pertama itu bukan ganti Listio Sigit, reformasi supaya lurus. Tapi sampai ke situ apa? Karena ngaconya Polri ini karena kepemimpinan ini manusia. Ganti dia dulu.
Nah urusan kemudian cari pengganti pilihannya dia, bosnya dia itu presiden, terserah presiden. Kalau nanti kelakuannya kayak gitu, kita teriakin lagi. Tapi kita berharap enggak. Tapi kalau iya, ya teriakin lagi. Itu yang bisa saya jawab. Ini ada Pak Marwan nambahin, silakan. Ya, saya kira soal 5 tokoh. Bicara aspirasi, tuntutan dengan GMKR, saya kira itu sama. Ya, bahwa Pak Said Didu itu adalah juga inisiator dan menjadi anggota Presidium GMKR. Ya, yang mungkin berbeda adalah bicara soal tuntutan itu dari kita-kita yang ada di GMKR, terutama inisiator, itu bisa saja berbeda. Mana yang prioritas. Tapi kalau digabungkan semua, katakanlah ada 10 atau 5 tuntutan. Kita semua termasuk Pak Said itu sama tuntutannya. Tapi kalau bicara mana yang prioritas, nah mungkin itu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa Pak Said ini kan sudah bersuara sekitar lebih dari 2 tahun, ya. Dan beliaulah yang pertama kali mengangkat isu kejahatan Aguan dan Antoni Salim di PIK 2, merampok tanah negara dan tanah rakyat. Jadi tidak diragukan komitmennya. Ya, jadi beliau juga bukan, kita menganggap sejauh ini beliau itu bukanlah bagian dari corong pemerintah, tapi corong rakyat seperti yang disebutkan oleh Pak Sunarko tadi. Nah, yang juga penting untuk kita sampaikan adalah bahwa kita dalam melaksanakan apa yang menjadi agenda atau misi, visi misi dari GMKR ini, itu sebetulnya benang merahnya tidak akan jauh dari apa yang selama ini sudah disuarakan. Oleh siapa? Oleh misalnya petisi 100. Itu bulan Juli 2023. Lalu ada FPPTNI bulan April 2025. Ini semuanya, dan ada yang lain-lain, termasuk juga ada misalnya Forum Suara Rakyat. Ya, ada di sana Pak Eros Jarot, Pak Said Didu, Abraham Samad. Artinya ini sebetulnya benang merahnya adalah sama dalam rangka untuk tegaknya kembali ke kedaulatan rakyat. Nah, sebelum GMKR dibentuk sebetulnya kita pernah bikin acara di Hotel Sofyan Tebet. Nah, dari situlah lalu kita ide atau pemikiran muncul setelah acara di Tebet itu, kita melakukan beberapa diskusi intensif terutama di rumah Pak Mur ini. Setelah 2 kali diskusi intensif, maka tanggal 27 Januari yang lalu kita bikin acara di Hotel Amaris. Nah, kelanjutannya adalah kita nanti akan deklarasi dan pembacaan tuntutan di hotel atau di Gedung Juang pada tanggal 10 Februari jam 10. Jadi saya kira ini jangan sampai nanti ada upaya kita ini seolah-olah pertama ini corong pemerintah, tidak. Yang kedua bahwa kita terpecah belah, tidak. Ya, tidak seperti yang terjadi misalnya pada kasus ijazah Jokowi. Dan saya kira juga jangan lupa ya bahwa itu tidak akan muncul sendiri. Saya yakin teman kita yang 2 yang membelot itu bisa saja memang ditekan. Ya kan? Kita bisa memaklumi itu, tapi kita tidak mau seperti itu. Intinya begitulah di GKR ini. Kita akan tetap solid. Kalau ada yang merasa bahwa ini sudah tidak perlu atau tidak mau bergabung, itu kita persilakan. Tapi arus utama yang ada di bawah kendali presidium, dan juga kita berharap nanti semakin luas dukungan rakyat dan tokoh dan juga para aktivis ini akan terus bersuara untuk pulihnya kedaulatan rakyat. Saya kira itu. Makasih. Pak Rizal mau komentar dikit soal 2 orang itu, Pak. Oh, udah dulu. Udah nih. Ya, yang tadi dulu ya sedikit bahwa pada prinsipnya ini kan gumpalan ya, seperti gumpalan bola salju. Bukan berarti ini baru, gitu. Yang penting, gumpalan-gumpalan sudah banyak, terus, makin besar. Nah, kita mencoba
di momentum yang sekarang ini, mudah-mudahan gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat bisa menjadi gumpalan besar sekali gitu, bola salju yang besar yang bisa akhirnya menumpas tadi kezaliman, pengkhianatan gitu kan, oligarki itu adalah harapan dan insya Allah kita akan menyiapkan agenda untuk itu. Jadi deklarasi itu bukan final gitu. Bahkan disebut boleh awal dari peningkatan atau akumulasi gumpalan tersebut gitu ya. Itu berkaitan dengan tadi gitu. Nah, kemudian juga pembenahan di kepolisian tadi gitu ya. Saya kira itu adalah juga misi atau tuntutan kita gitu, karena disitulah rusaknya negeri ini kan gitu. Kita mulai dari sana yang diawali tadi dengan bagaimana agar Prabowo lah sekarang yang secara realita sebagai pemimpin negeri atau sebagai presiden itu punya otoritas dan bisa membuktikan kewenangan yang dimilikinya. Jangan menjadi ataupun objek penderita gitu. Justru kita ingin jadi subjek. Nah, ujiannya udah rakyat ini sudah sangat, tadi bahasanya muak loh bahasa Pak Narko. Tapi hakikatnya sebenarnya masyarakat sudah menuntut gitu, menuntut segera ganti gitu kan Kapolri, dan ganti dengan bukan opsi-opsi tadi yang diajukan oleh Kapolri sendiri yang memang menjadi kepentingannya Prabowo gitu. Jadi full power. Kalau memang mau tetap kepolisian di bawah presiden, full power dong. Bukan orang yang menjadi kelanjutan dari yang lama. Saya kira ini poin itu ya. Nah, yang soal 2 itu ya, itu dinamika gitu ya. Dinamika dari suatu proses perjuangan gitu kan. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang menyerah, ada yang sampai titik darah penghabisan. Jadi jangan hanya Listio Sigit saja yang bisa menyatakan sampai titik darah penghabisan. Kita akan berjuang juga bersama ini sampai titik darah penghabisan. Bahkan sudah sampai tidak ada titiknya lagi. Gitu. Jadi selesai berjuangnya sampai jadi petani ya, Pak. Tapi kita duga petani pun petani oligarki itu. Nggak mungkin jadi petani yang berbecek-becek di sawah. Nggak mungkin. Dia akan menjadi petani oligarki. Jadi kapitalis baru di kalangan petani. Jadi sebetulnya belum merupakan satu penyelesaian itu. Berarti itu kode ya Pak? Kode untuk oligarki. Kode oligarki. Jadi itu sebenarnya itu bagian dari oligarki. Karena oligarki itu Pak, ada oligarki lokal, ada oligarki interlokal, ada oligarki nasional, ada oligarki internasional, ada oligarki interrasial. Gitu. Sama oligarki ini. Pokoknya semua oligarki itu penjajah. Karena kita azasnya bukan oligarki, demokrasi. Jadi oligarki itu adalah musuhnya demokrasi, musuhnya rakyat. Rakyat harus melawan dan menghancurkan oligarki. Saya kira itu mau levelnya apapun. Dengan begitu saya kira tadi insya Allah kita mampu ya kan untuk merebut kedaulatan rakyat kembali, insya Allah ya. Kalau ada bahasa kembali tadi itu untuk membuat satu paket, bisa merebut kalau memang belum pernah ada, dan bisa merebutnya ulang ketika memang pernah ada. Gitu. Intinya merebut kedaulatan rakyat. Gitu ya, insya Allah. Satu lagi Pak. Yuk. Ini sesuai dari omongan Michael tadi yang 5 orang dipanggil ke Kertanegara ya, Prabowo. Kan Abraham Samad kemarin ngadakan di hotel Manhattan. Nanti Abraham Samad nanti infonya kemarin saya tanya dia mau dipanggil ke Hambalang sama Prabowo. Gimana itu Pak? Kan itu baru info Pak ya. Isu. Ada videonya. Iya, biarkan saja info itu. Kita monitor lebih lanjut. Sekarang nggak mungkin kita ngasih komentar segala macam. Presiden boleh memanggil semua orang sesuai kepentingannya. Termasuk Pak Narko ya? Iya, sesuai dengan keinginan beliau lah, warga negara.
Nggak. Dan kita nggak boleh juga negatif yang dipanggil kan. Nah, gitu. Jadi kita dengarkan. Untuk perbaikan kenapa tidak? Ya kalau untuk perbaikan kenapa tidak? Nah, karena memang presiden kan orang juga kan. Butuh teman, butuh dukungan. Siapa tahu dia minta dukungan sama kita. Tapi presiden juga, ya bisa kan? Kita siap mendukung kalau untuk kepentingan negara ini kok. Untuk kepentingan rakyat gitu. Ya, oke. Mungkin sedikit catatan nih. Catatan ya. Jadi terakhir sekali untuk menjelaskan bahwa presiden itu bisa memanggil siapa saja. Waktu misalnya Pak Said datang, itu kan sebetulnya nama yang disodorkan itu lebih dari 5. Tapi yang diterima cuma 5. Jadi presiden suka-suka. Tapi juga harap dicatat bahwa purnawirawan TNI itu pernah bertulis surat sampai 3 kali untuk ketemu. Dan tidak pernah diterima. Sampai sekarang. Nah, ini juga perlu dicatat gitu. Jadi jangan cuma mencatat yang datang, tapi yang minta untuk datang itu juga ada supaya kita tahu bahwa ternyata sesama TNI purnawirawan itu hubungannya kelihatannya kurang sesuai harapan. Faktanya tadi, kenapa purnawirawan sekian puluh purnawirawan jenderal sudah bersurat kepada Pak Prabowo untuk ketemu, menyampaikan aspirasi, itu tidak pernah digubris. Saya kira itu. 2 kali. 3 kali. Oke, gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan tadi ada menyampaikan tentang kenapa GMKR bukan GMKKR. Ya tadi Pak siapa itu tadi? Ya. Nah gini, kenapa tidak GMKKR? Karena gini, kalau GMKKR panjang, jadi kami singkat GMKR. Dan kami menyiasati dengan frasa merebut kembali jadi satu kata, merebut kembali. Ya, GMKR. Gitu ya Pak, tadi yang tanya. Sudah. Tutup aja dulu Pak. Baik. Nanti sambil ini aja. Enggak, maksud saya gini Pak, apakah GMKR nggak mengevaluasi, introspeksi? Maksud saya kan sebelumnya yang Bapak Marwan bilang sudah ada lembaga-lembaga, apakah itu tidak mubazir Pak? Terima kasih. Iya, jadi saya kira soal evaluasi, orang baru mau deklarasi kok mau evaluasi. Kalau itu kan yang lain ya, tapi yang jelas kita kan ada perintah untuk melakukan nahi mungkar ya. Atau di agama lain itu ada perintah untuk supaya kebenaran, keadilan itu ditegakkan. Soal bahwa hasil akan seperti apa itu bukan urusan kita. Itu urusan yang maha kuasa. Tapi tidak boleh juga kita abai melihat adanya hal-hal yang menyimpang. Kita diam. Nah, sepanjang kita masih bisa bernafas, bersuara, kita akan lakukan itu meskipun jumlah kita itu sangat minimalis. Itu harus dicatat ya. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ditutup Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kami, insan media, insan pers yang telah hadir pada pertemuan. Insan pers ini lebih tajam pisaunya daripada sebuah pisau ya. Daripada bayonet tentara. Insan pers. Ingat ketika sirene yang pejabat-pejabat itu tidak ada gerakan apa-apa, tidak ada demo, hanya di sosmed ribut, sirene pun langsung secara bijak pemerintah melaksanakan supaya tidak ada bunyi sirene lagi. Sekarang sudah tidak ada lagi bunyi sirene kan? Dan juga mereka sudah patuh pada lalu lintas. Saya lihat beberapa pejabat yang melewati lampu itu sekarang mengikuti aturan lampu. Kalau dulu kan tidak. Ya, demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon tetap insan pers menjadi sahabat kami untuk kita bisa melawan. Sebentar saya dapat telepon dari Pak Said Didu ya sebentar biar bisa ngomong. Halo Pak. Halo Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini teman-teman insan pers masih ada di sini Pak. Ini kami barusan pers conference. Mohon Bapak bisa bicara Pak. Ini kami rekam ya Pak. Bentar Pak. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf saya lagi di luar kota. Kita tahu bahwa setelah kita pelajari sebenarnya bahwa bangsa ini betul-betul dirusak secara bertahap dan sistematis oleh oligarki. Jadi kita harus sadari
dan mereka betul-betul mengambil kedaulatan dari berbagai sektor. Saya baru sadari bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang 4 kali terjadi itu adalah kerjaan oligarki. Nah, jadi dia betul-betul merambah semuanya. Jadi inilah kombinasi yang sangat lengkap antara politisi yang membuat undang-undang, pejabat yang disogok untuk mendapatkan aturan, kemudian aparat hukum yang juga disogok dari kendikan oligarki, dan rakyat tersingkir menjadi penonton di luar. Padahal rakyatlah menjadi memiliki kedaulatan. Sehingga apapun kita harus berhenti sekarang, bukan berhenti, mengubah perjuangan, bukan lagi mendukung si A, mendukung si B, tapi kita adalah mendukung siapapun yang ingin mengembalikan kedaulatan ke negara dan rakyat. Karena mereka lah yang merusak negara. Merusak negara, kita lihatlah bagaimana orkestrasi di DPR merubah undang-undang, membuat undang-undang cipta kerja, mereka membuat pembebasan pajak kepada perusahaan Cina, mereka kong kali akan terjadi penyelundupan, dan banyak sekali data yang sudah ada di tangan Presiden Prabowo, dan mereka tahu persis siapa yang merampok, berapa besar yang dirampok, dan sepertinya data yang dimiliki Presiden persis sama dengan yang kita miliki. Yang saya miliki, yang kita miliki, orang-orang perampok negara kita persis namanya juga sama. Baik aparat negara maupun pejabat politik dan aparat penegak hukum. Nah, sehingga menurut saya, mari kita bersatu semua. Tidak ada jalan menyelamatkan Indonesia kecuali merebut kembali kedaulatan rakyat dan negara dari politisi busuk. Saya ulangi, politisi busuk, partai politik yang mempermainkan suara rakyat, kemudian aparat pejabat yang menjual beli kedaulatan, tokoh agama yang menjual kedaulatan, aparat hukum yang digunakan oleh oligarki untuk melindungi mereka dan membuluskan agenda mereka merampok negara. Dan itulah saya pikir tidak ada jalan lain. Lupakan semua cara yang dipikirkan orang bahwa negara masih bisa diselamatkan lewat DPR. Tidak, mereka adalah kaki tangan oligarki. Jangan berharap bahwa akan diselesaikan lewat lembaga-lembaga negara penegak hukum. Mereka adalah kaki tangan oligarki. Nah, kita harus bersatu. Nah, sering orang menyatakan bahwa apa ini gerakan ini, seakan-akan kita mulai sekarang dipecah belah. Mulai dipecah belah seakan-akan bahwa gerakan ini adalah gerakan untuk menjadikan ormas, bukan mendirikan ormas. Semua ormas yang ada itu berjuang dengan karakter masing-masing, tapi kami minta bersatu dulu untuk berjuang merebut kembali kedaulatan. Mudah-mudahan nanti masyarakat dan tokoh yang ada di Morowali, Sulawesi Tenggara itu bersatu untuk merebut kembali tambang-tambang mereka. Orang-orang di PIK 2, rakyat bersatulah mengambil kembali kedaulatan dari PIK 2. Kemudian di Sumatera Utara, di Sulawesi Selatan, di Papua, di Kalimantan, di Maluku sana, mari kita bersatu semua untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki yang diserahkan oleh para politisi-politisi busuk, partai politik yang menjual kedaulatan. Itu saya pikir dari saya. Mohon maaf saya agak emosi kalau memikirkan ini karena saya menikmati betul. Saya lagi ada di kampung, menikmati kemerdekaan rakyat di sini sejahtera, kan tidak ada oligarki masuk. Tidak ada oligarki masuk. Yang masuk hanyalah partai politik penyogok kekuasaan, tapi tidak melakukan aktivitas di wilayah saya. Oligarki belum masuk, tapi mungkin suatu saat juga akan masuk. Itu Pak, makasih. Baik Pak Saididu, terima kasih Pak ya. Pak Saididu sudah didengar oleh rekan-rekan pers, instansi media,
Dan ini menjadi catatan dan memperkuat apa yang telah kami sampaikan tadi 4 orang dari presidium termasuk sekarang Pak Saididu. Jadi 5 presidium lengkap sudah memberikan pernyataan, memberikan informasi kepada Bapak-Bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Jadi jangan ragu-ragu dengan Pak Saididu, sama apa yang disampaikan Pak Saididu sama dengan yang kami sampaikan. Ada nggak samanya? Dia bilangnya politik busuk, gue bilangnya pengkhianat. Sama. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan gimana Pak? Cukup sudah. Oke. Ya, makasih Pak Saididu. Ya, baik, silakan Pak Kus. Udah. GMKR! Yes! GMKR! Yes! Udah. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan siang disiapkan.